Namo Amitofo. Wah, kita ketemu lagi nih di hari Minggu yang ceria. Tentunya masih sama Cici Feve nih di Sekolah Minggu Online Wihara Gunadarma. Wow, Cici senang sekali loh ketemu kalian, anak-anak Buddhis yang semangat untuk belajar Dharma dan berbuat kebajikan. Nah, adik-adik yang baik, hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru. Tentunya pasti setiap minggunya kita akan ada aktivitas yang seru-seru yang tentunya juga bisa memberikan pengetahuan atau pembelajaran Dharma untuk adik-adik semuanya. Nah, tapi sebelum kita mulai sekolah minggu kita hari ini, terlebih dahulu, yuk adik-adik tenangkan hati dan pikiran. Kita duduknya yang manis, kita ambil sikap duduk yang baik, karena sebentar lagi kita akan sama-sama melakukan puja bakti kepada Guru Agung kita, Sang Buddha. Wen Xun. Namaskara. Wen Xun. Marilah kita menyanyikan Gata Pendupaan.
Adik-adik, mari kita melafalkan Namo Sakya Muni Buddhaya sebanyak 3 kali. Namo Sakya Muni Buddhaya. Namo Sakya Muni Buddhaya. Namo Sakya Muni Buddhaya. Trayaya Namo Aryawalokiteswaraya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahakarunikaya Om Sarwa Abhaya Sunadasya Namo Sukdewe Mama Aryawalokiteswara Garbha Namo Nilakanta Mahabhadra Sami Sarvata Subham Ajeya Sarva Sarva Nama Warga Maharatu Tadyata Om Awaloke Lokite Karate Hari Mahabodhisattva Sarva Saramala Mahadayam Kuru Kuru Karman Kuru Wijayati Mawijayati Dara Dara Darin Suraya Cala Cala Mama Brahmara Mukti Ehi Ehi Cinta Cinta Masam Prasali Basa Basam Presaya Hulu Hulu Mala Hulu Hulu Hilang Sara Sara Siri Siri Suru Suru Bodhiya Bodhiya Bodhaya Bodhaya Maitreya Nilakanta Darsinina Payamana Swaha Sidaya Swaha Mahasidaya Swaha Sida Yogeswaraya Swaha Nilakanta Swaha Varanaya Swaha Simhasira Mukaya Swaha Sarva Mahasidaya Swaha Cakrasidaya Swaha Padmahastaya Swaha Nilakanta Wikaraya Swaha Mahasisankaraya Swaha Namo Ratnatrayaya Namo Aryawalokiteswaraya Swaha Om Siddhantu Mantra Padaya Swaha Namo Bhagavate Vaisarja Guru Vaidurya Pravarajaya Tathāgataya Arhate Samyak Sambuddhaya Tadyata Om Vaisaje Vaisaje Vaisaja Samugate Swaha Namo Bhagavate Vaisaja Guru Vaidurya Pravarajaya Tathāgataya Arhate Samyak Sambuddhaya Tadyata Om Vaisaje Vaisaje Vaisaja Samugate Swaha
Namo Bhagavate baik saja Guru Vaidurya Prabarajaya Tathagata Arhate Samyak Sambuddhaya Tadhyata Om baik saja Samugate Swaha Tadya ta om gate gate param gate parasam gate bodhi swaha Tadya ta om gate gate param gate parasam gate bodhi swaha Tadya ta om gate gate param gate parasam gate bodhi swaha Gata pelimpahan jasa. Semoga jasa dan kebajikan memperindah tanah suci. Para Buddha membalas 4 budi besar dan menolong mereka di 3 alam sengsara. Semoga mereka yang mendengarkan dharma ini semua bertekad membangkitkan kebodian sampai di akhir penghidupan ini bersama-sama lahir di alam bahagia. Wen Xun. Namaskara. Wen Xun. Halo adik-adik semuanya. Hari ini Cici Vivi akan mengajarkan sebuah lagu yang berjudul Di Balik Duka Ada Bahagia. Nah, lagu ini mengajarkan kita semua agar tidak berlarut-larut sedih dalam menghadapi penderitaan. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Jangan engkau bersedih di dalam menghadapi hidup ini. Walau hidup ini penuh duka,
kita berusaha menuju jalan ke pantai bahagia. Duka selamanya duka, di balik duka ada bahagia. Karena duka kita berusaha menuju jalan ke pantai bahagia. Duka kita berusaha menuju jalan ke pantai bahagia. Nah adik-adik, hari ini Cici akan melanjutkan pembelajaran kita tentang 4 kebenaran mulia atau Catuari Arya Satyani. Adik-adik masih ingat tidak apa saja? Tepat sekali, hebat kalian masih ingat ya? Nah setelah minggu lalu kita sudah sama-sama membahas tentang poin yang pertama tentang apa itu duka. Nah hari ini kita akan membahas poin yang kedua, yaitu apa sih sumber atau penyebab dari semua duka itu. Sang Buddha pernah menyatakan bahwa duka itu tidak muncul sendiri, tetapi ada sebabnya. Sumber duka itu ada di dalam diri kita sendiri loh adik-adik. Adik-adik tahu tidak apa itu? Oke, Cici kasih contoh ya, biar adik-adik bisa menjawab. Ada seorang anak yang sudah bosan dengan mainan lamanya. Ia ingin sekali punya mainan baru, tetapi orang tuanya tidak memberikannya. Menurut kalian bagaimana perasaan anak itu? Pastinya si anak akan merasa sedih dan kecewa karena keinginannya untuk punya mainan tidak tercapai ya. Nah, rasa kecewa itu muncul karena keinginan kita untuk mendapatkan mainan baru. Bukan karena orang tua tidak membelikan mainan itu ya adik-adik. Contoh lainnya nih, misalnya orang tua tersebut ternyata membelikan si anak mainan baru. Setelah terpenuhi keinginannya, timbul lagi keinginan yang lain, yaitu ingin makan makanan enak. Setelah dibelikan makanan yang enak, timbul lagi keinginan untuk jalan-jalan ke mall. Begitu seterusnya. Keinginan demi keinginan terus keluar dari dalam diri kita. Dari kedua contoh di atas, kenapa sih kita sering merasa tidak puas dengan apa yang sudah kita miliki? Karena kita masih diliputi oleh nafsu keinginan atau dalam bahasa Pali disebut dengan tanha. Jadi adik-adik sekalian, sumber duka adalah apa adik-adik? Ya, sumber duka adalah nafsu keinginan. Orang yang diliputi nafsu keinginan yang berlebihan akan menderita karena ia selalu merasa kurang. Seperti contoh tadi, sudah ada mainan, masih mau mainan lain. Sudah punya mainan, masih mau makanan enak, jalan-jalan, dan sebagainya. Tidak ada habisnya deh. Nah, selama kita masih memiliki nafsu keinginan yang berlebihan, maka kita akan selalu diliputi oleh duka. Pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa sih kita bisa memiliki begitu banyak keinginan? Karena kita masih diliputi oleh keserakahan atau loba, kebencian atau dosa, dan kebodohan atau moha. Serakah, karena kita punya banyak sekali keinginan. Melihat teman punya kotak pensil baru, kita juga ingin. Akhirnya kita tidak pernah puas dengan apa yang telah dimiliki. Seperti lagu Doraemon, ingin ini, ingin itu banyak sekali. Karena terlalu banyak keinginan, sehingga membuat kita menderita jika tidak tercapai. Tidak mau melepas dan tidak suka berbagi, juga salah satu bentuk keserakahan loh adik-adik. Kemudian kebencian. Aku tidak suka main sama dia. Aku benci kecoa, nyamuk, dan sebagainya. Ih, kok dia lebih diperhatiin sih daripada aku? Aku benci sama diriku sendiri, kurang cantik, kurang ganteng, dan benci-benci lainnya. Nah, dengan membenci, kita akhirnya merasa tidak tenang, tidak nyaman, dan tidak puas. Dengan banyak membenci, kita pun akan menderita. Lalu, poin ketiga adalah kebodohan. Kebodohan di sini bukan artinya tidak pintar sekolahnya ya adik-adik. Kebodohan di sini maksudnya adalah bodoh batinnya. Ia tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang pantas untuk dilakukan dan mana yang tidak pantas. Karena bodoh batinnya, ia menganggap kejahatan wajar dilakukan. Jika kita tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah, maka kita sering berpikir, berucap, dan berbuat yang salah. Dan tentunya hal tersebut akan membuat kita juga menderita. Contohnya, kita tahu bahwa berdana itu memberikan manfaat kepada kita, tapi kita malas melakukannya karena kita tidak rela melepas yang kita punya.
lalu egois. Pokoknya apapun itu harus punya kita. Harus kita yang lebih banyak, kita yang lebih baik. Kemudian karena malu, kita gengsi tidak mau mengakui kesalahan atau kekalahan kita. Lalu waktu lomba kita mendapatkan juara 1, kita jadi sombong dan menganggap remeh orang lain. Nah adik-adik sekalian, menurut kalian nih, apakah semua makhluk bisa terbebas dari penderitaan? Nah, kita akan sama-sama membahasnya di pertemuan berikutnya ya. Pastikan kalian tidak ketinggalan, oke? Dalam dunia ini, siapapun yang dikuasai oleh nafsu keinginan rendah dan beracun, penderitaannya akan bertambah seperti rumput birana yang tumbuh dengan cepat karena disirami dengan baik. Adik-adik yang baik, marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita sejenak. Ambil sikap duduk bermeditasi yang baik. Tegakkan badan kita dan atur nafas kita perlahan-lahan. Sadari setiap nafas yang masuk dan nafas yang keluar. Oh Buddha, sekarang aku sudah mengetahui apa itu sumber duka. Semoga aku bisa menjadi anak yang bisa berpuas hati dan berpuas diri. Aku bahagia dengan apa yang telah aku miliki. Aku akan belajar menjadi anak yang tidak serakah dan egois. Belajar untuk tidak membenci dan menjadi anak yang bijaksana. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan dan hidup berbahagia. Swaha, swaha, swaha. Adik-adik yang baik, hari ini kita akan membuat burung merak pengingat berpuas hati. Orang yang tahu berpuas hati, pastilah akan selalu bersyukur dengan apa yang sudah ia miliki. Nah, kita simak sama-sama ya cara pembuatannya.
adik-adik sekalian, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah Cici ajarkan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Nah, jangan lupa nih untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah dipost di Google Classroom. Iya, Cici juga mau kasih tahu. Buat kalian yang lagi nonton sekarang ini nih, kalian boleh kok ajak teman-teman yang lain atau saudara-saudara lain untuk ikut sekolah minggu online Wihara Gunadarma. Pendaftarannya gratis ya. Nah, kalau kalian ingin tahu informasi lebih lanjut, nanti jangan lupa hubungi nomor yang tercantum. Oke adik-adik? Adik-adik jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya. Semoga kita diberikan umur yang panjang sehingga kita bisa ketemu lagi di pertemuan yang berikutnya. Sampai ketemu lagi adik-adik semuanya. Namo Amitabha.